Saya Eko Setiawan, founder dari Radio Sedikian FM. Menurut saya, passion itu adalah sebuah hal yang perlu diperjuangkan. Karena dengan mengerjakan passion, kita merasa lebih berbahagia dan selalu ada energi, lebih bergairah untuk mengerjakan sesuatu itu. Jadi, passion adalah energi. Hello happy people, saya Indra Aziz, saya seorang fotografer profesional. Passion menurut saya adalah sesuatu yang harus kita temukan dan kita kenali pada diri kita. Ia akan menjadi pendorong dalam kita menjalani hidup ataupun melakukan pekerjaan. Segala pekerjaan yang dilakukan dengan passion pasti akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Hello happy people, saya Bukti Wibowo, penggiat digital konten kreatif. Passion bagi saya merupakan sebuah anugerah yang wajib kita syukuri dan kita yakini. Kenapa kita harus yakin? Karena dengan kita meyakini bahwa itu passion kita akan bisa mendapatkan sebuah kesempurnaan hidup, yaitu berbahagia dengan bisa menikmati sebuah passion setiap harinya. Jangan lupa follow Instagram passionology.id Karena bakal banyak inspirasi buat kamu, happy people semuanya. Thank you, see you. salam happy people. Ciao. Welcome to Passionology Passion Talk. Happy people, selamat sore. Halo, selamat sore semuanya. Wow. Berasa Nah, gini dong pengennya kelihatan. live gitu ya. Pengennya live gitu Iya. ya. Tapi kita harus ketemu Ini kalau- di webinar gitu. Bener. Kalau hype-nya langsung di tempat gitu, wah ini pasti seru banget. Kita keluar dari stage gitu, langsung nyapa semuanya gitu kan. Wah. Tapi nggak apa-apa, kita syukurin kita bisa melaksanakan semua kegiatan dalam kondisi sehat. Ini merupakan anugerah yang harus kita syukuri sama-sama, Silva. Bener Dan banget. Apapun situasinya, kita harus tetap bersyukur. Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini, kita harus banyak-banyak bersyukurnya. Apalagi masih diberikan kesehatan, rutinitas bisa dijalankan setiap hari. Pokoknya kita harus banyak-banyak berterima kasih dan bersyukur. Kita sapa-sapa dulu Amin. dong yang sudah join di sini, sudah semakin banyak ya, udah 199 peserta. 199 Terima kasih udah peserta. mendaftar. Ya. Ada, saya mau nyapa untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ini ada banyak mahasiswa dari vokasi Universitas Brawijaya ya, untuk D3 Administrasi Bisnis. Selamat sore untuk semuanya. Dan juga para orang-orang yang mungkin happy people yang sangat suka banget sama passion atau yang suka banget sama public speaking. Ini sudah bergabung di sore hari ini. Ya. Yap. Kita memang sengaja menyuguhkan Passionology ini sebagai sebuah sarana untuk berbagi ya. Dan salah satunya adalah berbagi mengenai public speaking ya. Kalau kemarin kita ada banyak mengundang narasumber yang berbagi mengenai passion di bidang fotografi, kemudian passion di bidang konten media sosial dan tanaman dan sebagainya. Dan kali ini, hari ini kita mengundang spesial, ada Kak Danis Kirana untuk berbagi mengenai public speaking. Ini paling banyak di request loh, public speaking ini. Jadi selain sampai merinding, public speaking, pengembangan diri sama itu ya, pengembangan karir kemarin banyak requestnya. benar, Tapi benar. untuk acara Gong ini akhir tahun, biasanya kalau di agenda-agenda di mana-mana kan akhir tahun, kita juga punya acara akhir tahun dong ya. Ya ini kita benar. pertama untuk talk show public speaking dan talk show untuk webinar di Passionology, dan pastikan juga untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar ini untuk follow
Instagramnya Passionology untuk mengetahui info-info lebih lanjut dan juga apa saja sih yang bakal kita hadirkan. Pokoknya kita relate tentang passion, tentang karir, dan tentang hobi yang bisa membuat kamu bisa lebih hidup. Dan untuk acara pertama tentunya kita memilih untuk live talk show-nya, biasanya kan live IG nih, kita memilih Mbak Danis Kirana ini untuk menjadi pembuka gitu ya. Nanti next pastinya akan ada agenda-agenda yang lebih-lebih lagi gitu. Mbak Danis Kirana ini adalah seorang praktisi komunikasi dan juga owner dari Daco Brand and Communication. For your information, saya dulu nih ngefans banget sama dia. Saya suka tone suaranya. Berapa sekarang? Sampai sekarang. Makanya saya milih dia. Padahal itu udah sampai sekarang itu udah jauh. Padahal itu udah jauh dari tahun 2012 karena dia ini dulu adalah seorang penyiar radio. Jadi 2012, 2010 sampai 2012 dia adalah penyiar radio. Kemudian dia juga seorang MC, moderator juga, pernah juga sebagai protokoler Bupati Malang. Dan dia akhirnya bikin ini ya, Daco Brand and Communication. Jadi seorang benar-benar yang benar-benar praktisi komunikasi, brand produk ya, brand produk yang jadi dia ini berkecimpung dalam dunia ini ya, pemasaran digital. Dan dia ini juga seorang, ini yang menarik nih, dia ini ikut di Joko Roro Kabupaten Malang 2006. Terus dia ini juga juara pertama Raki Jawa Timur 2008. Wow, jadi buat teman-teman yang mungkin mau ikut pemilihan-pemilihan, mungkin nanti bisa ini ya, dapat inspirasi dan insight yang banyak dari Mbak Danis Kirana. Benar banget. Pokoknya jangan ini ya, bukan pemilihan DPR ya. Enggak dong. Oke. Dan kebetulan Mbak Danis juga sudah hadir bersama kita di sore hari ini. Kita sapa dulu ya. Selamat sore Mbak Danis. Hai, selamat sore Mas Bakti, Mbak Silva, dan teman-teman sekalian. Hai, selamat sore. Halo. Sore Mbak Danis. Suara saya aman kan? Kabarnya nih? Apa? Oh, aman banget. Suara aman? Aman banget. Mbak Danis gimana kabarnya? Saya happy hari ini. Happy banget Mas Bakti. Happy, iya bener dong. Semuanya yang di Passionology itu adalah happy people. Iya, makanya. Gak ada yang sad people. Iya, atau apalagi confused people gitu. Atau confused people, betul. Kalau confused, kita akan bantu dari materi-materinya Passionology. Keren. Misalnya bisa bikin kamu happy lah, intinya seperti itu untuk Passionology. Oke, Mbak Danis, untuk mengawali nih, ini kegiatannya lagi apa aja nih Mbak? Lagi sibuk banget tentunya ya. Mungkin bisa diceritain untuk teman-teman happy people dari Passionology. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman happy people yang di sore hari ini sudah meluangkan waktunya untuk belajar bareng. Ya, ini kan malam minggu ya. Biasanya kan dimanfaatkan untuk aktivitas lain gitu, untuk menyenangkan diri sendiri dengan berkumpul dengan mungkin dengan pasangan ataupun dengan teman-teman yang lain. Tapi sore ini saya bersyukur banget teman-teman hadir di momen yang seru ini untuk kita belajar bareng gitu. Kalau ngobrolin tentang kesibukan, sekarang saya juga sebagai co-founder Daco Brand and Communication, bidang kami di pemasaran digital dan juga strategi komunikasi. Jadi untuk akhir tahun ini kebetulan memang lagi rame-ramenya nih Mbak Basil, Mas Bakti. Project-projectnya lagi pada numpuk, nggak tahu ini kan yang kami handle juga nggak cuma di perusahaan tapi juga corporate dari instansi pemerintahan juga. Jadi kayaknya pada numpuk di akhir tahun. Nah ini lagi fokus di situ. Gitu. Jadi benar-benar ini sebelum ya. tanggal 24 Mbak. Iya betul. Mengejar sebelum tanggal 24. Jangan lupa PKM LPJ. Benar-benar PPKM. LPJ harus selesai LPJ. Selesai dulu sebelum laporannya balik. Danis dia itu curhat Mbak Danis. Curhat dia. Ya kayaknya begitu nih Basil curhat ya. Tapi curhatan kita sama loh Mbak. Kita mau tidur, mau istirahat tuh agak susah gitu. Tapi teman-teman di sini juga pada sibuk juga nih yang organisasi nih, pada LPJ juga ya. Organisasi ini pada kalau teman-teman kuliah nih pada sibuk tugas UAS. Ya bukan begitu ya teman-teman dari mahasiswa vokasi nih kebanyakan. Dan juga yang lainnya tentunya yang sudah hadir.
Oke, Ya. Mbak, ini judulnya sore hari ini kan menarik banget ya. Improve your public speaking and be a good public speaker. Ini sebenarnya buat Mbak Danis, public speaking ini gimana sih, Mbak? Sebelum kita masuk ke materi ya. Boleh. benar. Menarik sekali pertanyaannya Mbak Sil. Kalau ngomongin tentang public speaking, itu menurut saya adalah soft skill yang idealnya itu dimiliki oleh semua orang gitu. Jadi kemampuan soft skill yang perlu dimiliki sama semua orang. Karena kita semua mau di aktivitas apapun, mau di pekerjaan apapun, kita butuh public speaking ini, gitu. Ya kan, jadi nggak cuma yang mungkin bekerjanya bersama dengan orang banyak aja, enggak. Bahkan kita pun yang mungkin bekerjanya misalnya di perbankan pun, itu juga memerlukan kemampuan public speaking loh. Misalnya nanti pada saat bertemu dengan media, misalnya memang ada tugas untuk bertemu dengan media, ataupun mungkin harus berbicara di depan forum atau menghadiri sebuah forum. Ya, itu memang kemampuan yang perlu dimiliki. Bahkan teman-teman mahasiswa pun itu juga nggak cuma mahasiswa ya, mahasiswa itu perlu banget punya kemampuan public speaking ini. Bahkan ini bisa menjadi must have skill yang harus dimiliki juga di tahun-tahun selanjutnya. Meskipun kita digital, bahkan sekarang digital pun kemampuan public speaking juga dilihat. Kemarin saya sempat ngisi tentang content creator nih Mbak Sil sama Mas Mat di salah satu pemilihan duta sekolah gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat sekarang banyak juga nih kemampuan yang dimiliki sama teman-teman muda yang akhirnya keluar karena difasilitasi oleh teknologi, dan termasuk kemampuan public speaking juga akhirnya dimanfaatin. Nah, ayo gitu. Sekarang kita latih, nggak ada ceritanya. Kalau malu tuh wajar. Saya pun juga malu gitu. Yang penting adalah mau dulu. Habis itu bisa lanjut. Gitu. Yang penting mau dulu. Semua asal pokoknya mau sama niat mah lancar ya Mbak ya. Bener Mbak Sil, betul banget. Sepakat. Oke. Mbak Danis mungkin bisa langsung ke sore hari ini apa nih? Kayaknya Mbak Danis juga punya ada paparan khusus gitu mungkin. Iya nih, mungkin rangkuman dari perjalanan selama kurang lebih 10-11 tahun bergelut di bidang public speaking kali ya Mas. Jadi nanti mungkin yang saya share ini bukan teori yang saya ambil dari buku, tapi semuanya berdasarkan dari pengalaman pribadi yang bisa saya share dan saya tularkan sama teman-teman sekalian, bisa menjadi bekal gitu nanti untuk perjalanan mau di mana aja teman-teman berkegiatan gitu. Ya. Siap. Oke. Kalau gitu kita berikan kesempatan sama Mbak Danis untuk menyampaikan pengalaman yang sangat luar biasa kepada teman-teman happy people di sore hari ini. Silakan Mbak Danis. Thank you Mas Bakti, thank you Mbak Sil. Saya sambil izin untuk share screen. Semoga ini nanti juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak buat Passionology yang sudah ngajakin saya sharing. Honestly ya, kadang kalau misalnya di kesempatan kali ini, di kesempatan-kesempatan yang ada gitu, Bakti Mbak Sil, jadi saya tuh jarang banget sebenarnya membahas tentang public speaking. Kenapa? Karena memang personal branding saya memang sudah masuk ke pemasaran digital. Jadi kebanyakan saya lebih banyak sharing tentang pemasaran digital gitu. Ya pada saat saya diajakin sama Mbak Sil untuk sharing di sini berbicara tentang public speaking, saya langsung semangat gitu. Saya langsung gali lagi apa yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang ada di sini. Gitu. Baik teman-teman, sebelumnya saya mau tanya dong, apa yang saat ini juga nih teman-teman sedang lakukan? Mungkin lagi di rumah atau mungkin lagi di jalan, boleh dong sambil komen di kolom chat. Saya juga pengen tahu teman-teman yang hadir ini kebanyakan selain mahasiswa ada juga kah mungkin punya pekerjaan lain, atau mungkin di sisi lain teman-teman juga sebagai mungkin ada part time, mungkin boleh dong. Ini ada yang lagi nggak ngapain, nggak apa-apa. Ada yang sambil mengerjakan tugas kelas, bolehlah suara saya sambil dibuat ini ya, pengantar ya. Pengantar dan juga penyemangat tugas gitu. Ada yang lagi LPJ ya, ini banyak juga nih yang lagi LPJ ya. Wow, keren. Lembur magang. Wah, yang lagi magang, semangat ya. Ada yang masih di rumah aja. Oke. Baik teman-teman,
ada yang lagi sibuk memperbaiki diri. Jangan sibuk. Ya nggak sih Mbak Sil, kita nggak boleh sibuk, tapi kita produktif aja. Gitu. Kadang sibuk itu kita cuma upaya untuk menyibukkan diri, tapi nggak produktif kan, sama aja bohong. Oke deh teman-teman, kesempatan kali ini saya mau sharing tentang bagaimana kita mengimprove untuk kemampuan public speaking dan bagaimana kita bisa menjadi good speaker. Salam kenal, saya Danis Kirana, teman-teman bisa panggil saya Danis. Kalau dari sisi usia ya mungkin member lah sama teman-teman gitu ya, harapannya seperti itu. Tapi tadi udah dibocorin sama Mbak Silly profilnya. Dan dulu di Raka-Raki Jawa Timur tuh masih SMA kelas 3 teman-teman, berarti sekarang umur 31 lah. Nah, saya adalah praktisi komunikasi, background saya juga anak komunikasi. Saya sangat mencintai komunikasi, bahkan sebelum saya masuk ke SMA, saya sudah suka banget sama komunikasi itu dari SD. Nah, mungkin Tuhan mengarahkan saya untuk inline-nya di komunikasi ini. Dan akhirnya juga saya resign dari protokoler, itu juga komunikasi juga pekerjaannya. Dan masuk di Daco Brand and Communication ini. Jadi saya create bersama dengan partner, dan untuk bidang yang kami geluti di pemasaran digital. Oke, jadi pengalaman saya juga sebagai MC, saya juga sebagai moderator, cuman MC-nya udah mulai dikurangin, kebanyakan moderator, tapi kebanyakan di speaker. Nah itu dia ya, memang kita harus memilih ya, karena kalaupun MC biasanya saya cuma diminta untuk, saya lebih banyak menerima MC untuk gathering, kemudian untuk wedding, yaitu yang sedikit ada protokolernya karena memang background saya di situ, dan saya juga sebagai mentor teman-teman untuk pemilik bisnis pemula yang butuh pemahaman tentang pemasaran digital di dunia pageant juga, mungkin lebih ke arah ke soft skills-nya dan juga startup, dan juga sebagai fasilitator dari pemasaran digital dan juga literasi digital gitu. Ini saya barengan sama kakak saya. Saya tuh ngefans banget sama Mbak Najwa, Mbak Sil, Mas Bakti. Entah ya kenapa ya, beliau ini menjadi benchmark saya, menjadi role model saya juga di ranah public speaking. Di Brave, saya belajar berani untuk ngomong itu juga melihat Mbak Najwa Shihab. Jadi ya, teman-teman juga perlu punya nih siapa yang menjadi role model untuk di ranah bidang public speaking. Nah, sekarang saya mau dong teman-teman yang ada di sini open cam, karena saya lihat juga teman-teman pada open cam juga ya. Ayo, saya mau lihat teman-teman open cam dulu, kemudian senyum 3 detik aja. Why? Karena public speaking itu salah satu yang cukup membuat saya juga berlatih adalah menahan senyum dari awal hingga akhir saya berbicara. Nah, ini untuk beberapa orang agak-agak susah memang, tapi enggak kok, ini bisa untuk dilatih. Coba nih, saya mau lihat nih, senyumnya mana nih? Udah deh, gak usah senyum buat saya, tapi senyum buat diri sendiri. Rasa bangga teman-teman yang ada di sini, yang udah mau untuk meluangkan waktu belajar public speaking. Berarti saya yakin teman-teman yang join di Passionology ini adalah teman-teman yang juga berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan diri. Betul ya nggak Mbak Sil, Mas Bakti? Bener ya? Betul banget. Oke, thank you. Ini ada nggak? Ini teman-teman saya boleh tanya dong, ada nggak yang ngerasa agak susah gitu buat senyum? Kayak, aku capek banget Mbak kalau pas habis senyum itu, aduh kayak tegang semua nih muka gitu. Ada nggak? Boleh dong, raise hand boleh komen juga nggak apa-apa. Saya pengen tahu, ada nggak ya? Saya juga loh teman-teman. Saya tuh orangnya termasuk sebenarnya berupaya untuk selalu tersenyum dari awal hingga akhir. Bukan orang yang smiling face all the time. Atau mungkin pengaruh zodiak ya, ngaruh nggak ya? By the way, saya Scorpio loh anyway. Jadi saya agak-agak memang susah senyum nih. Ini yang Scorpio mungkin juga agak-agak kayak sama nih, saya juga agak susah senyum. Tapi itu jangan jadikan excuse. Karena public speaking ini adalah salah satu bentuk kita profesional gitu. Oh masih disable, oke nggak apa-apa. Mungkin chat aja nggak apa-apa, Mas Erlangga. Nah oke, ini ada yang agak susah. Nah sekarang boleh dong sambil latihan sedikit buat teman-teman yang ada di sini. Coba kepalanya diregangkan, digoyang kanan, goyang kiri. Karena kita masih kita nggak bisa ketemu ya, kita masih daring, jadi kita latihannya bisa sambil virtual. Boleh digerak-gerakin kepalanya, terus mulutnya dimoncong-monyongin dulu, nggak apa-apa kayak gitu.
senyum yang lebar. Oke. Dan ini bisa dilatih ya. Kenapa saya mengajak ini yang pertama? Karena pada saat kita sudah tersenyum, kadang apapun yang akan kita lakukan, kita komunikasikan itu otomatis akan keluar. Energinya akan nyampe, kemudian semangatnya akan nyampe, dan yang akan mendengarkan suara kita itu ngerasa bahwa kita juga lagi senyum. Bedakan dengan seperti ini. Halo teman-teman, apa kabar? Kabarnya gimana nih? Baik nggak? Dengan yang satu ini. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semuanya lagi happy kan? Beda kan? Nah itu dia, kenapa saya ngajakin teman-teman untuk tersenyum lebih dulu, karena ini adalah kuncinya gitu. Karena public speaking itu sebenarnya tidak hanya kemampuan kita dalam berbicara, tapi kemampuan kita dalam mengeluarkan energi kita, karena kita kan nanti akan menyentuh orang-orang yang akan kita ajak berbicara, seperti itu. Nah ini dia, jadi ini adalah soft skills yang memang kita gunakan untuk keterlibatan. Kalau di komunikasi, ini maksudnya di komunikasi publik. Kalau misalnya kita mau berbicara dengan satu orang atau dua orang aja, berarti masuknya ke interpersonal communication, gitu. Nah, otomatis ketika kita mau berbicara sama banyak orang, kita perlu menguasai teknik berbicara dengan satu atau dua orang di sebelah kita dulu. Itu yang saya lakukan untuk melatih teman-teman. Memang berbeda ya fokusnya, tapi ketika kita bisa, apalagi mungkin teman-teman yang sekarang juga berkecimpung di radio, itu juga cukup menantang loh. Kita berbicara dengan sosok yang tidak ada, atau mungkin kita bisa ngomongin ya imagination people gitu. Jadi orang-orang yang ada di imajinasi kita aja. Nah, public speaking pun sebenarnya juga melatih kita untuk melakukan itu. Apalagi kalau kayak sekarang kondisinya. Sekarang yang saya lakukan sekarang, ini saya merasa seolah-olah ada Mas Bakti di depan saya, ada Mbak Silva di depan saya, ada juga Mbak Mela di depan saya, ada Mbak Lucy di depan saya, ada Mbak Ardelia juga di depan saya. Jadi saya merasa berbicara dengan beberapa orang di depan saya, gitu. Menantang. Sebenarnya lebih menantang daring daripada luring kalau menurut saya sendiri, gitu ya. Nah, saya langsung masuk. Ini kita langsung ke teknis ya. Karena saya orangnya tuh teknis banget. Memang yang diperlukan mindset, tetapi mindsetnya akan saya imbangi dengan teknis. Yang pertama yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang menjadi atau melakukan kegiatan berbicara di depan umum, meskipun itu menjadi MC, mau menjadi misalnya presenter atau mempresentasikan sesuatu, atau mungkin sedang berpidato pun gitu, karena public speaking ini skupnya banyak gitu. Kita bisa meletakkan posisi kita dimanapun kita berada gitu. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah persiapan. Ya, ini yang wajib teman-teman miliki, teman-teman tahu pada saat sebelum on stage. Yang pertama adalah know your stage first. Jadi, yang pertama teman-teman tahu adalah kita tahu kita sekarang lagi ada di mana. Kita lagi ada di forum apa. Karena public speaking, style of public speaking pada saat kita di depan umum, pada saat kita nge-MC, pada saat kita menjadi presenter, mungkin pada saat kita presentasi, atau mungkin kita menjadi pembicara, itu berbeda. Berbeda baik style, maupun kontennya, maupun caranya. Gitu. Itu berbeda. Ataupun mungkin di depan kelas. Itu berbeda. Itu juga sudah termasuk dalam ranah public speaking. Nah, ini yang virtual stage. Bayangkan aja di kanan kirinya ijo-ijo semua gitu. Tapi kita harus bertindak atau berperilaku seolah-olah tempat itu adalah stage yang besar. Berarti kan powernya itu juga harus ngikutin. Gak bisa dong cuman halo semuanya, kan enggak. Hai, selamat pagi. Jadi semangatnya juga harus power. Nah, kalau yang ini stage beneran, ini juga berbeda lagi caranya. Nah, teman-teman, yang pertama yang saya ajak adalah saya mengajak teman-teman untuk mengetahui stage-nya teman-teman ada di mana. Mau yang online, mau yang offline, sama aja. Tapi kita harus pahami dulu. Ini pertama. Jadi poin pertama adalah know your stage. Kedua adalah persiapan. Materinya. Baik kita menjadi MC ataupun presentasi. Mungkin di sini yang akan saya sampaikan dulu adalah presentasi, karena mungkin kebanyakan teman-teman di sini adalah mahasiswa ataupun teman-teman yang bekerja secara profesional yang juga tidak akan
jauh-jauh dari kegiatan presentasi. Yang pertama adalah kita mempersiapkan materi atau bahannya dulu. Boleh kok kita sebenarnya melakukan presentasi secara awang-awang gitu ya, tanpa ada deck atau presentation tools-nya, tanpa ada notes, boleh gitu. Tapi konteksnya ketika teman-teman di sini melakukan presentasi dengan kita harus melihat deck gitu ya. Ya, yang pertama yang harus disesuaikan atau disiapkan adalah materinya dulu. Atau mungkin misalnya kita pakai yang mudah PowerPoint, ya namanya PowerPoint, jadi yang disampaikan adalah poin-poin yang dimunculkan dan kita menyampaikan message-nya. Gitu. Terus kalau misalnya MC, biasanya kita menyiapkan cue card. Saya nggak lagi bawa contohnya nih. Kemarin saya sempat ada handle satu kegiatan instansi, saya nggak nge-MC, tapi saya minta teman saya untuk nge-MC. Saya menyiapkan cue card-nya. Dan enaknya saya pas lagi bikin cue card itu tuh bikinin bareng sama tim, saya ajarin mereka untuk bikinin cue card, enak, ngalir gitu, karena kebiasaannya sama. Cue card itu juga menjadi poin-poin yang akan nanti disampaikan oleh MC. Karena ada beberapa orang punya karakter dan juga kebiasaan dan juga kemampuan untuk bisa mengingat, tetapi ada juga yang lupa gitu, yang mudah lupa. Nah, materi yang kita siapkan, baik itu deck ataupun mungkin cue card ataupun mungkin nanti notes, hanya sebuah kertas atau mungkin nanti hanya handphone gitu ya, nah itu perlu disiapkan materinya matang. Dan kalaupun ternyata ini, kalau saya mau study case-nya di presentasi dulu nih teman-teman, kita perlu pakai sistem namanya Grand Rule. Apa itu Grand Rule? Jadi teman-teman itu belajar ngomongnya di depan bapak ibu kita atau nenek kita yang udah sepuh, dan pada saat kita menjelaskan sama beliau memahami apa yang kita sampaikan, berarti kita sudah berhasil. Ini Grand Rule, teman-teman. Contoh sederhananya, saya mau menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan jantung ke ibu saya. Ibu saya kan penderita jantung ya, penyintas. Nah, pada saat saya menjelaskan ke beliau tentang pentingnya menjaga jantung di usia yang sudah renta, dan beliau akhirnya memahami, dan saya minta beliau untuk review ulang apa yang saya sampaikan dan beliau paham, berarti kita sudah memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Itu cara belajarnya, teman-teman. Kalau nggak gitu ya teman-teman belajar aja sama teman di sebelahnya, teman-teman kosan, atau mungkin ada bapak ibu kosan. Bu, saya mau cerita, coba saya didengarkan dulu Bu. Nah, teman-teman cerita nih, pada saat wah ternyata paham nih, wah saya udah punya kemampuan nih untuk menyampaikan sesuatu pesan. Berarti kemampuan komunikasi saya sudah bagus, gitu. Tinggal dilatih lagi. Ini yang selanjutnya yang perlu teman-teman persiapkan. Dan ini yang juga jadi catatan penting. Saya biasanya menekankan ke diri saya sendiri pada saat saya mungkin posisinya adalah sebagai seorang MC, dan saya memposisikan diri sebagai pemilik acara yang saya meng-hire diri saya sendiri untuk MC, terus tiba-tiba MC-nya itu 15 menit sebelum acara belum datang. Apa yang bakal dirasain sama yang punya gam? Ayo, kira-kira. Panik kan? Nah, kita perlu punya empati teman-teman sebagai seorang public speaker. Salah satu empatinya adalah ya kita memposisikan diri sebagai orang yang punya gawe, yang punya acara, entah itu corporate, perusahaan, kampus. Jadi bagaimana caranya bikin yang punya gawe itu tenang adalah ya kita bikin mereka tenang. Salah satunya adalah dengan datang at least 1 jam sebelum acara. Itu udah maksimal banget. Loh Kak, kalau misalnya kita lagi online, masa kita harus datang 1 jam sebelumnya? Yes, of course. Ya loh teman-teman. Ini tadi saya sempat confirm ke Mbak Silva sama Mas Bakti, Mbak Silva sih, kalau saya bakal masuk jam 4 kurang 10. Tapi sebenarnya saya sudah standby, udah ready itu dari jam 3. Karena memang saya pas lagi ada meeting sama tim. Tapi saya sudah well prepare, well dressed seperti ini, dan saya sudah ready materi saya sudah dari tadi. Itu teman-teman poinnya. Jadi nggak ada cerita nih, aduh gila nih materi saya di mana nih, aduh kayaknya ini lampunya lagi kurang terang, aduh internet connection-nya lagi kacau, aduh ternyata saya belum ngecas handphone, aduh ternyata laptop saya ketinggalan charge-nya. Jangan sampai itu terjadi di online ya. Nah kalau yang offline biasanya situasinya kayak gini, mepet-mepet, terus datang itu udah kayak gini. Misalnya nih saya lagi bawa mic, terus cek, oke, cek gitu. Gak enak kan?
dengarnya tuh nggak enak, terengah-engah gitu. Nah itu dia yang perlu teman-teman untuk persiapkan. Oke? Nah ini saya juga pas lagi ini sama Mas Rizal nih, Mbak Silva kenal juga nih Mas Rizal. Ini pas lagi ada acara kelas, ya pas ngisi kelas sebagai seorang speaker berarti saya harus punya kemampuan public speaking. Gak mungkin dong saya mendelivery materi saya tapi saya nggak bisa ngomong. Bisa, mungkin dengan tulisan, boleh. Tapi di sini konteksnya saya ngajar. Dan saya ngajar berarti saya harus ngomong dengan diri saya pada saat saya harus ngomong gitu. Oke? Ingat teman-teman, pada saat teman-teman sudah on stage, there is no plan B. Kenapa saya bilang seperti ini? Sebenarnya bisa aja plan B-nya tuh banyak. Tapi saya mengajak teman-teman untuk benar-benar well prepare. Seperti itu. Oke, anggap aja acara ini cuma one take, kesempatan teman-teman 60 menit, dan teman-teman nggak bisa ngulangi acara itu, ya berarti kan harus maksimal persiapannya. Itu aja. Ini mindset. Dan grooming, penampilan nih. Gini teman-teman, misalnya nih teman-teman, misalnya nih, saya masih belum punya baju baru Mbak untuk tampil. Ya nggak apa-apa, pakai baju yang ada, disetrika, wangi. Meskipun mungkin kita masih online, nggak apa-apa wangi untuk diri sendiri. Apalagi kalau kita sama orang banyak ya, kita wangi untuk orang lain juga, gitu, biar orang nyaman. At least pakai deodoran, biar pada saat kita udah mulai gerakin tangan ke kanan ke kiri, kita menghampiri audiens misalnya, ya orangnya nggak keganggu dengan bau badan kita. Itu contohnya. Kalau gitu pilih baju yang nyaman teman-teman. Apapun situasinya, mau MC, mau jadi presenter, mau presentasi misalnya, pilih baju senyaman mungkin. Jangan sampai kita cuman sedikit-sedikit gitu, orang itu akan tidak fokus sama teman-teman, tapi dia akan fokus dengan ibaratnya kalau bahasa Jawanya umeknya teman-teman gitu, tingkah lakunya, tingkah polanya teman-teman. Nah itu kurang nyaman. Jadi teman-teman perlu untuk menyiapkan penampilan semaksimal mungkin dan senyaman mungkin. Termasuk untuk rambut nih, misalnya kayak saya nih, saya tuh punya kecenderungan suka begini teman-teman. Nah, untuk menghindari, apalagi mungkin kalau misalnya eventnya itu outdoor, ya saya akan mengunci rambut saya biar saya nggak kerepotan untuk memperbaiki rambut saya yang mungkin ke muka gitu. Nah itu yang juga nggak kalah penting. Ini masih persiapan ya. Dan yang satu lagi adalah jangan lupa, jangan terlalu sering minum air putih sebelum acara. Kecenderungan kita kan sering banget untuk menelan ludah. Ini menurut pengalaman saya pribadi. Jadi at least 30 menit lah sebelum kita on stage dan ngomong, itu kita udah minum dulu. Biar salah satunya biar nggak hanya pas kita menghindari menelan ludah terlalu banyak, tapi kita juga menghindari untuk ke kamar mandi gitu. Apalagi kita pas lagi opening terus aduh kebelet. Nah itu jangan sampai. Saya pernah punya pengalaman soalnya. Jadi jangan sampai itu terjadi juga sama teman-teman. Nah jaga moodnya selalu bagus ya, apapun yang terjadi. Bahkan saya pernah tuh mau MC, terus saya dikabarin ibu saya masuk rumah sakit. Can you imagine it? Apa yang saya lakukan? Apa saya putar balik dan saya ke ibu saya? Enggak, saya tetap stay di MC saya. Karena saya sudah memastikan ibu saya sudah ditangani oleh kakak saya sama adik saya. Maksudnya sudah ditangani tepat. Dan kondisinya waktu itu sangat panik, tapi saya tetap harus profesional. Ya sudah, saya tetap senyum loh dari awal sampai akhir acara. Selesai itu ambiar, karena kondisi waktu itu ibu saya anfal. Hal-hal semacam ini teman-teman yang mungkin perlu teman-teman pahami gitu ya, bahwa kita tetap perlu untuk menjaga mood kita. Yang bisa memperbaiki mood kita ya kita sendiri, yang bisa membuat kita happy ya kita sendiri. Gitu. Meskipun lagi berantem sama pacar, udah dikesampingkan. Itu terjadi juga. Saya juga mengalami itu. Mau ada presentasi, saya ada crash sedikit nih sama pasangan. Tapi yang terjadi ya saya harus fokus. Gitu. Doa ya teman-teman, jangan lupa kalau mau acara. Oke, kita masuk ke teknik komunikasi. Karena Q&A sessionnya masih nanti kalau ada pertanyaan boleh di-collect dulu, disimpan dulu, dan nanti bisa disampaikan pada saat kita udah Q&A session. Untuk teknik komunikasi ini kuncinya adalah cuma 2 sih. 1, pemahaman materi yang akan teman-teman sampaikan. Karena kalau saya sendiri nggak paham sama materinya, biasanya akan sedikit tidak lancar pada saat komunikasinya, pada saat penyampaiannya gitu. Dan yang kedua adalah rasa pede untuk menyampaikan, bahwa teman-teman yakin
yang disampaikan adalah sesuatu yang betul, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang tepat. Gitu. Kita mulai dari pembukaan. Bikin pembukaan yang menarik. Kita perlu untuk memenangkan hati audiens di pandangan pertama. Jadi jangan sampai pada saat kita menghaturkan salam itu bikin kaget audiens. Misalnya nih, saya biasanya langsung praktek nih teman-teman. Masuk ke audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget. Kaget kan? Apakah sering menemui seperti itu teman-teman? Makanya yang pertama perlu teman-teman lakukan adalah ngecek mic dulu. Volume mic-nya sampai di mana. Kalau terlalu dekat, apakah nanti saya akan terlalu kencang suaranya? Kalau terlalu jauh, apakah nanti suara saya nyampe sampai di audiens belakang? That's why di persiapan tadi, teman-teman juga perlu mempersiapkan mic-nya. Volume mic-nya. Biasanya kita nyiapin ada echo-nya nggak? Kalau misalnya ada beberapa orang yang suka misalnya, Assalamualaikum. Nah, misalnya dia yang suka kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi lihat acaranya juga. Nggak mungkin ya acara yang dikunjungi oleh Bapak Menteri, kemudian Bapak Presiden misalnya, atau mungkin Bapak Bupati, kita pakai sound yang seperti itu. Jadi teman-teman perlu untuk tegas memberikan informasinya. Gitu. Oke? Lalu kita juga bisa mengawali sesuatu presentasi ataupun kegiatan yang bikin mata melek. Contohnya, pada saat datang, teman-teman senyum. Atau mungkin pada saat datang karena acaranya ini semi formal, teman-teman bisa mulai dengan pantun dan minta audiens untuk bilang cakep. Itu juga termasuk membuat orang akhirnya bersemangat gitu di acara itu, gitu, di forum itu. Lalu boleh sambil gesturnya bisa digerakkan, maksudnya bisa digunakan. Jadi kalau pas lagi on stage, bisa mungkin teman-teman gunakan gestur at least tangan ya. Nggak cuma diem aja kayak robot, terus kayak pakai sikap sempurna, nggak kayak gitu. Yang luas teman-teman. Dan kita mau posisikan diri sebagai audiens ya. Jangan sampai kita ya asal kita ngomong aja, yang penting saya nyampein, udah selesai enggak. Teman-teman silahkan posisikan diri sebagai audiens. Contoh paling sederhananya, saya tuh orangnya termasuk agak-agak kikrik ya, details. Garing. Iya, mungkin agak-agak gimana ya, terlalu nuntut mbak tentang sound. Oke. Misalnya nih, saya lagi ada di forum, kemudian soundnya terlalu kenceng gitu. Saya di telinga saya tuh mungkin karena terlalu peka ya. Akhirnya ya saya menegur, minta tolong untuk mungkin volumenya dikecilkan atau mungkin dikontrol. Biasanya ada sound ataupun dari suara seseorang itu yang terlalu cempreng atau suaranya tidak bulat misalnya. Atau mungkin style suaranya itu terlalu misalnya dia terlalu pecah gitu. Apa ya bahasanya? Saya mungkin karena anak teknis ya, bahasa anak-anak praktisi, jadi saya mungkin bahasanya benar-benar bahasa lapangan banget. Nah itu teman-teman coba rasakan. Tahu tone suaranya itu seperti apa? Apakah suara saya sudah bulat? Apakah kalau suara saya cempreng berarti saya harus naikin apa? Oh, bassnya dinaikkan. Itu hal-hal sederhana itu yang perlu tahu. Jadi kita perlu untuk aware, kita perlu care, kita perlu peka gitu sama audiens kita. Nah ini dia, kita perlu juga memahami audiens. Kayak sekarang nih, saya cuma mau memastikan teman-teman yang hadir di sini memang benar-benar datang untuk belajar public speaking atau memang untuk pemenuhan nilai. Nah itu dia. Kita sebagai public speaker atau orang yang akan tampil di depan di forum apapun, kita perlu tahu nih tujuan dari audiens yang hadir ini apa. Saya pernah punya kesempatan untuk menghadiri suatu kegiatan menjadi pembicara, mulai dari yang audiensnya itu benar-benar butuh saya sampai audiens yang datang karena untuk memenuhi suatu tugas saja. Itu perlakuannya berbeda teman-teman. Jadi kita nggak boleh cuek. Yang penting aku dibayar, yang penting aku selesai. Nggak kayak gitu teman-teman. Ingat pada saat kita melakukan kegiatan public speaking, itu adalah proses teman-teman untuk belajar. Karena best practice-nya adalah ya di lapangan. Kayak saya dulu, best practice-nya adalah saya diterjunkan langsung menjadi seorang announcer. Saya diterjunkan langsung menjadi seorang protokoler bupati. Saya diterjunkan langsung menjadi seorang speaker. Gak ada ceritanya saya latihan di studio, nggak pernah teman-teman asli. Ini beneran, saya nggak pernah latihan di sebuah tempat, di kelas public speaking atau sekolah public speaking, nggak pernah sama sekali.
Saya based on ya itu di lapangan itu gitu. Nah makanya yang perlu kita lakukan adalah bikin ikatan, bikin komitmen. Contoh komitmennya adalah teman-teman ya tadi ya seperti saya lakukan. Ada nggak di sini yang merasa misalnya pada saat ngomong ada yang medok nggak? Ada kak. Angkat tangan nih beberapa orang. Ada nggak nih yang datang di kesempatan kali ini sambil nyambi apa gitu? Ada kak saya. Nah, itu sebuah ikatan teman-teman. Do it, lakukan. Loh kak, ini kan kita cuma di kelas, ngapain harus kayak gitu loh? Kita mau belajarin dimulai dari kapan? Apakah teman-teman langsung ujuk-ujuk pada saat forumnya udah besar? Enggak. Saya pun juga mengawalinya dulu juga mulai dari forum yang paling kecil, yaitu di mana? Di kelas. Mulai dari saya SMP, SMA, di kelas. Saya berusaha untuk bagaimana caranya kegiatan itu menjadi menarik. Dan kalau pas lagi bikin ikatan itu jangan sampai menyinggung perasaan. Contoh, ada nggak di sini yang ngerasa gendut? Ada nggak di sini yang habis putus cinta? Habis itu ya itu kesalahan kamu gitu. Nah itu kan menyinggung perasaan, apalagi kalau sampai menyangkut, mencatut sara, wah itu jangan sampai. Ada nggak di sini nah yang sampai menyinggung perasaan? Teman-teman hati-hati dengan apapun yang teman-teman sampaikan. Apalagi kalau forumnya seperti ini nih, kan ini di record kemudian di share. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Nah itu perlu teman-teman miliki. Kepekaan itu yang perlu teman-teman miliki. Nah, sapaan nih, powerful tapi nggak teriak. Bedakan nih, ini yang powerful. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, ini adalah yang saya sampaikan seolah-olah di depan saya kurang lebih ada sekitaran 30-50 orang dengan pakai mic. Bedakan seperti ini. Hai, gimana nih kabarnya? Ini saya teriak teman-teman, nggak power, nggak pakai power. Tapi bedakan kalau sekarang saya kemarin 2000 terakhir itu 2019 kegiatan pramuka yang menghadiri 5.000 orang forumnya kegiatannya itu. Yang saya lakukan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pastikan suara saya yang dibantu oleh sound itu sampai di belakang. Dan saya pada saat saya ngecek, mas suara saya sampai nggak di belakang nih? Nyampe nih, aman. Powernya sekian ya, bertahan ya, oke. Nah, jadi teman-teman pada saat mengawali acara, silakan teman-teman sepowerful mungkin. Ingat powerful itu nggak teriak, tapi mengeluarkan energi. Sampaikan energinya sama audiens. Dan tempo yang saya lakukan mulai dari awal sampai dengan detik ini, saya menggunakan temponya adalah middle. Karena pada saat saya di radio, mungkin Mbak Silva juga lebih pengalaman juga karena lebih lama ya. Temponya jauh lebih cepat. Nggak mungkin kalau ngomongnya seperti saya, biasanya kayak gitu. Oke, audiens, misalnya, hai pemirsa, dimanapun Anda berada, nah temponya akan secepat itu. Kalau di forum seperti ini, karena saya lagi menjelaskan, karena saya di sini sebagai mungkin sebagai pengajar gitu ya, temponya, penekanannya itu akan berbeda gitu. Nah, dan kalau misalnya teman-teman mau menyampaikan informasi itu secara cepat, biasanya itu akan menjadi bridging. Contohnya seperti ini. Halo, selamat sore. Ketemu lagi bersama saya Dennis Kirana. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya kita belajar public speaking. Nah, awalnya tadi saya ada power ya. Kemudian pada saat saya menyampaikan poin utama, saya mempercepat tapi saya lebih menekankan lagi. Ada kekuatan yang saya sampaikan di situ. Nanti akan saya bahas secara teknis, bahasa-bahasa dari public speaking juga yang perlu teman-teman miliki. Topik. Nah, ini dia topik yang disampaikan, isinya juga perlu spesifik sesuai dengan audiensnya. Kemudian solve the problem, menyelesaikan masalah, karena pasti teman-teman yang hadir di forum ini juga pengen menyelesaikan problemnya. Biasanya masalah-masalah di public speaking itu macam-macam, mulai dari medok, kemudian blank pada saat berbicara, kemudian masalah yang lain adalah bingung mau menyampaikan apa, bingung memulainya seperti apa, bagaimana caranya untuk bisa menarik perhatian. Nah, ini dia masalah-masalah itu yang nanti yang mulai dari awal tadi sudah saya colek dan sudah saya sampaikan gitu. Dan selanjutnya adalah terstruktur.
Biasanya teman-teman pada saat kita menyampaikan sesuatu, kita perlu untuk menyampaikan terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas. Beda lagi kalau kita memang menyampaikan dengan cara storytelling. Storytelling itu tidak sejelas pada saat kita mungkin pada saat kita presentasi ya. Storytelling itu kita cerita dulu, kita ngiring orang, baru ada gongnya di belakang. Beda kalau saya lagi presentasi, saya akan menyampaikan hari ini kita akan membahas tentang topiknya adalah bagaimana kita berbicara di depan umum, bagaimana caranya biar tidak medok dan juga bisa melakukan evaluasi. Itu saya udah membahas secara terstruktur. Seperti itu teman-teman. Visual pendukung. Nah, tadi saya juga menampilkan beberapa visual pendukung karena kadang pada saat kita bercerita seperti ini, orang-orang perlu tahu nih apa aja yang dimunculkan, contohnya seperti apa, seperti itu. Oke, gunakan kalimat hook. Nah, ini dia. Jadi silakan teman-teman pakai gesturnya, pandangi audiensnya. Ini beberapa contoh-contohnya kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Ini berbagai kegiatan yang berbeda. Yang di atas ini saya ngajar, yang sebelah kanan atas saya sebagai moderator, yang kiri bawah saya ngajar, yang tengah saya MC Jawa, yang kanan sendiri saya sharing bareng sama perempuan hebat saya di sana. Gitu. Jadi saya sampaikan dengan asik, jangan malah nggak asik ya. Jadi jangan sampai, aduh kamu tuh so asik banget, ntar kita jadinya nggak asik. Closing, kita juga harus ngasih sesuatu yang mudah diingat. Contohnya adalah pertanyaan-pertanyaan, kesimpulan. Kadang kita diingat dari kesimpulan yang kita sampaikan. Seperti itu. Oke, ini sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, tapi di hold dulu. Jadi saya kembalikan sama Mbak Sil. Kita akan lanjutkan dengan ngobrol gitu ya kali ya Mbak Sil. Atau waktunya masih ada nih Mbak untuk lanjut kira-kira. Oke. Karena mengingat waktu Mbak Dianis, nanti mungkin boleh minta PPT-nya ya biar untuk bisa di-share untuk teman-teman. Boleh ya Mbak? Ntar coba aku siapin yang lebih ringkas ya, soalnya ini agak banyak juga. Iya. Oke. Itu keren banget, tapi ada perbedaannya nih antara Mbak Danis sama saya. Kalau Mbak Danis kan bilang jangan terlalu sering minum air putih ya. Kalau saya justru harus minum air putih. Oke. Soalnya sering itu Mbak. Kan kalau banyak. Iya sih, soalnya aku kan sering suka batuk-batuk kecil, suka tenggorokannya kering gitu Mbak. Jadi kalau siaran tuh kudu gitu, sama siap fisherman. Oh iya. Kan orang beda-beda juga ya Mbak. Gitu kan sering gitu. Jadi harus minum air putih, jangan lupa minum air putih gitu. Oke, Mbak, kita ini ya, untuk live practice dulu. Siap ya Mbak? Oke, nanti kita pilih nih. Yang mau live practice silahkan untuk raise hand Ya. Jadi bisa langsung. Tadi mungkin voluntarily dulu kira-kira volunteer dulu. Volunteer dulu kira-kira ada nggak yang mau nyobain live practice? Boleh misalnya mau siaran, misalnya mau MC, misalnya mau pidato, ya pendek-pendek aja lah, nggak usah panjang, mungkin 1 menit 2 menit itu nanti langsung akan dikasih komentar dan feedback sama Mbak Danis. Kira-kira ada yang mau silakan angkat. Kalau nggak nanti biar dari Silva yang akan menentukan dengan pilihannya. Oke. Silakan, ada ini yang mau nggak nih? Udah bisa on cam semua nih. belum? On cam semua belum? Adminnya, miminnya. Tolong untuk teman-teman di on kamera semua ya, biar kita bisa melihat wajah-wajahmu yang cantik dan ganteng di sore hari ini. Oke, on kamera semua. Ada yang mau live practice silahkan. Di sini ini banyak Mbak dari kelas public speaking ini, banyak yang ada yang MC, ada yang penyiar radio juga. Jadi ada yang MUA juga, terus ada yang kemarin baru terpilih jadi putra putri vokasi, ini ada juga, keren-keren deh. Putra putri vokasi itu berarti pemilihan duta kampus gitu ya? Pemilihan duta kampus. Keren. Yuk, ayo teman-teman, ini yuk. ada Pradita kayaknya Mbak. Silakan. Ayo siapa nih? Tadi ada siapa nih?
yang udah ngecat di kolom chat tadi. Ada Bobby, kemudian ada ini nggak tahu nih namanya siapa nih, Oppo A12, merek HP nih. Nggak boleh ini ya, nggak boleh. Kemudian ada ya. Oke, ayo dong kita live practice bareng. Ya, kemudian ada siapa lagi nih? Ada Yuni, ada Yani, ada Erlangga, atau ada siapa lagi nih? Ada Silva. Oh, Silva kita lah nih. Tidak ada lagi selain Silva, selain saya. Teman-teman, ini mumpung nggak dinilai, ya kan? Nggak dinilai kok. Dinilai nggak sih, Basil? Enggak dinilai. Enggak kan? Saya pengen teman-teman berani dulu. Berani. Di sini juga banyak banget loh, apalagi yang udah MC, ikut pemilihan duta mungkin, Iya. apapun, atau backgroundnya misalnya saya anak kupu-kupu nggak, kuliah pulang gitu nggak apa-apa. Anak kupu-kupu apa? Kuliah pulang gitu ya. Itu aku banget itu. Istilah lama banget, astaga. Kupu-kupu. Ada nggak nih? Kura-kura, katanya Edward kura-kura. Oke deh, karena Edward yang komen, jadi Edward Almeida Lubis ya. Silakan kamu untuk bisa live practice. Yeay. Minta tolong Silakan. Edward dikasih akses untuk nyalain mic-nya. Teman-teman saya ada 2 device, saya kanan kiri. Sorry kalau misalnya. Siap. Ya. Oke, ini Edward Almeida Lubis. Oke. It's your Yuk, time. Edward, yuk bisa yuk. Halo, selamat siang Kak Denis, Bu Silva, dan Hai. Kak Bastian. Ibu ngapain? Ini bebas live practice-nya atau bagaimana? Bebas ya, Basil gimana? Bebas boleh mau ngambil jadi MC, presenter, mau buka acara Passionology ini boleh, kamu mau nyanyi juga boleh. Silakan, Lubis. Saya bebas malah bikin buku jadinya. Yuk, dimulai yuk. Dimulai yuk, ayo yuk, waktunya yuk. Yang lain nanti kita pilih satu lagi ya. Boleh, Yuk, ya. yang perempuan. Basil. Oke, di-unmute dulu. Abis ini yang perempuan ya. Saya biasanya nyanyi Kak, jarang MC dan Nggak lain-lain. apa-apa. Berarti Jadi sebelum saya nyanyi biasanya kan ngobrol dulu kan? Ngobrol dulu. Oke. Kan? Oke. Presenting nyanyi ya. Kamu jadi pembukaan dalam konser kamu, konser solo. Yoi, bener. Ayo, Edward. Oke, baik. Selamat sore semuanya teman-teman. Apa kabar hari ini? Kembali lagi di konser kita pada hari ini di Jambore Jazz bersama saya dan band saya juga. Kita bakal senang bareng dan happy bareng. So lupakan segala penat kalian dan enjoy the show. Yeay, tepuk tangan Yeay. dong. Ini yang pada nonton Edward pada teriak-teriak juga dong. Edward gitu. Tapi emang suka konser ya Edward ya? Oh iya. Iya katanya. Oke, gimana komennya Mbak Danis dengan Edward? Keren banget. Pertama karena Edward langsung to the point. Dia nggak berpikir aku akan apa. Berarti memang Edward udah terbiasa juga nih. Kalau nyanyi. Terus saya senang karena Edward senyum dari awal sampai akhir selesai ngomong. Dan kayaknya dia effortless untuk senyumnya. Karena ada beberapa orang tuh ya agak susah. Saya juga termasuk orang yang cukup berupaya gitu, selalu senyum. Edward dia effortless untuk senyum dari awal sampai akhir, dan itu membantu kalau saya lagi dengerin konsernya dia sambil merem, saya lagi ngerasa dia lagi senyum sama saya. Wah, sedep banget. Cuman ini tadi lebih ke arah tantangan 1 juta umat sih. Saya
saya juga masih cukup berlatih juga untuk mengurangi biasanya saya hilangkan atau mungkin saya ganti dengan atau lebih diem, jeda diem gitu. Tapi memang itu proses. Itu sih Edward, jadi bisa dilatih lagi, perbanyak kata-katanya, vocabulary-nya diperbanyak, apalagi di sini yang aku rasain kamu mau menceritakan kisah cinta di lagu misalnya atau lagi galau, ya udah itu aja disambungin, bikin audiensnya akhirnya juga nontonin kamu sama audiens. Itu sih Mbak Silva, Mas Bekti, dan juga Edward, semoga berhasil. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Thank you Edward. Ini jadi Oh iya, catatan karena Edward tadi udah berani penting, nyoba, ya. kita kasih GoPay ya. Chat di Passionology ya. Untuk saldo Oke, GoPay-nya, ada yang mau coba lagi? silakan 1 untuk perempuan ya. Nanti bakal dapat saldo GoPay. Nanti bisa langsung chat di Ada Fanny ya. Fanny. Semangat Apa Edward. nih? Ini mungkin kita bisa pilih Fanny kali ya. Miss Iya, Bahul Fanny ya. Tapi ada yang angkat tangan juga nih. Ada yang angkat tangan juga gitu ya. Kita gimana? Ada Terserah, yang angkat silakan. tangan. Mau coba yang angkat tangan dulu nih. Ada Pak Mami Sukandi nih. Angkat tangan ya Pak ya? Boleh. Silakan Pak Mami. Oke. Oh, Mami silakan. Masih di mute. Di-unmute dulu. Ya. Oke, siap. Selamat sore Ibu. Terima kasih kesempatannya. Pak Mami. Ya Ibu, Mbak, saya mohon sama Pak Bekti, sama Mbak Danis, mohon koreksinya ya. Soalnya saya memang biasa bawa, tapi kita cuman ya berdasarkan pengalaman aja Mbak. Oke, sekarang saya mau bawa pembukaan. Biasanya saya power harness di Pak Bekti situ. Ya, silakan langsung Pak Mami waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan kepada saya untuk mengisi acara Safety Power Awareness di Bintan Resort. Ya, di sini saya selaku Fire Operational Training dan Fire Operational Training akan menyampaikan beberapa basic fire awareness kepada adik-adik sekalian. Jadi mohon untuk semangat mendengarkan, tidak usah tegang-tegang sangat. Ini memang muka kita memang orang pemadam, memang mukanya ngeri-ngeri, tapi mereka bisa happy juga kok. Oke, perkenalkan saya, ini beberapa teman saya akan membimbing Bapak adik-adik semua. Jadi kalau adik-adik masuk ke Lagoi aja, semua safety sudah dijamin sama Fire Safety Department. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada asisten saya, leader saya, teman saya untuk menyampaikan sedikit ilmu basic pemadam kebakaran kepada adik-adik. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, thank you Pak Mami. Pak Mami ini kolega saya. Oh. Pak Mami ini kolega saya Mbak Danis di Bintan Resort. Jadi kita bekerja di perusahaan yang sama. Kebetulan cuman beda departemen. Beliau ini sering memberikan materi-materi tentang safety, fire safety ya Pak ya? Ya, fire safety. Nah, oke, mungkin Mbak Danis nih sekarang mungkin bisa kasih feedback atau komentarnya, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Mami. Saya senang banget Pak Mami sore hari ini mau belajar bareng nih sama anak-anak muda. Pak Mami juga masih muda kan ya, 17 tahun. Wow. Alhamdulillah ya Pak. Masih muda. Masih dong. Udah tua banget.
Bonus. Udah lama bekerjanya. Nah, ini menarik sih Pak Mami. Mungkin ada beberapa catatan dari saya yang bisa dikembangkan lagi. Untuk yang pertama adalah senyum. Tadi ada beberapa jeda, Pak Mami lupa senyumnya itu hilang lagi gitu. Memang ini perlu berlatih sih teman-teman. Nggak biasa Saya pun serius, juga Mbak. menyadari. Nah, itu dia. Biasanya serius ya. Tapi yang menarik dari Pak Mami adalah di tengah-tengah tadi menyampaikan informasi, Pak Mami itu juga menyelipkan jokes atau humor. Maaf kalau wajah saya seperti ini bla bla bla, tidak pernah senyum dan lain sebagainya, agak-agak serem. Nah, itu lucu, Pak. Nah, itu juga bisa dilakukan nih sama teman-teman sekalian. Kalau memang merasa tahu diri sendiri adalah saya itu jarang senyum, nah mungkin jokes-jokesnya bisa dimasukkan di situ, diselip-selipkan. Dan yang terakhir adalah konsistensi dengan panggilan. Tadi sempat manggilnya adik-adik, habis itu bapak ibu. Nah, ini adik-adik atau bapak ibu? Kami yang jadi audiensnya bingung, ini aku jadi adik-adik atau jadi bapak ibu ya gitu. Jadi memang perlu tahu ya audiensnya siapa. Kalau memang ingin lebih aman, biasanya bapak ibu. Kalau memang audiensnya mungkin umurnya 30 atau 25 tahun ke atas, nggak apa-apa Pak, pakai bapak ibu. Atau pakai teman-teman kalau memang sebaya. Misalnya ada yang usianya lebih muda dari Pak Mami, itu juga bisa dilakukan. Gitu. Jadi memang panggilan ini akan membantu kita teman-teman sebagai seorang public speaker untuk bisa mengakrabkan diri. Kalau misalnya saya ngobrol sama teman-teman di sini ya, saya ngobrolnya teman-teman. Dan saya tidak menyampaikan kata-kata Anda karena akan terlalu formal. Nah, kalau misalnya yang ada di hadapan Pak Mami ternyata ada Bapak Ibu, guru mungkin, atau dari perusahaan hadir, nah ya sudah, nanti Bapak Ibu, terus kata sapanya bisa diganti dengan kata-kata Anda. Tapi memang kalau itu sudah jadi SOP-nya jadi Bintan Resort ya disesuaikan saja. Gitu Pak. Soalnya biasanya offline tuh, Mbak. Biasanya saya offline terus. Cuman sekali aja ngisi di SMP Tunas Bangsa. Kemarin ada online waktu Pak Iwanes. Lainnya sudah ratusan kali memang offline terus. Jadi nampak muka bapak ibunya. Sekali tadi saya biasa adik-adik nengok, depan bapak ibu. Siap. Makasih Pak Mami. Ya, makasih Bu. Sukses Pak selalu. Mami, nanti kita akan sehat selalu Pak Mami. 50.000 ya buat Pak Mami, dapat GoPay. GoPay. Boleh satu lagi ya? Atau kita langsung ke Q&A? Boleh satu lagi yang perempuan, Mbak. Satu lagi? Tadi Fanny ya? Fanny ya, yang tadi dari tertinggal. kemarin ya, Fan? Fanny. Fan. Silakan Fanny. Ini Ayo kita mengambil yang mana orangnya? ada nggak dia? Kalau nggak ada, Enggak ya? saya pilihkan Yani atau Fanny? Fanny. Tadi ada Fanny. Oh, unable tapi nggak bisa ngobrol, Mbak. Di unmute. Bisa Oh, dibantu. unable. Tolong Enable dong. dulu. Bisa di unmute. Fanny, Misbahul Rifani. Oh ini ya, Misbahul Rifani. Oke, silakan Misbahul Rifani. Udah bisa? Selamat sore, Selamat sore. Mbak Danis, kita bertemu. Iya, bertemu lagi nih. Yuk, Iya. sambil langsung praktek ya, Dek. Mbak, ini langsung praktek apa Bu Silva? Saya bingung. Boleh dong, langsung dong. Kamu ngambil di presenter atau penyiar, silakan. Oke, siaran aja ya. Maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 107.5 UB Radio, media cerdas dan inspiratif. Back on Barista till 12 o'clock, pastinya barengan Fanny Kinara di sini, dan Fanny udah siapin banyak hal seru yang sayang banget kalau Sobat UB Radio tinggalin di pagi hari. Aduh, aku deg-degan ya. Maaf. Jangan on text dong, langsung dong. Oke. Aku ulang. Ulang ya, sekali lagi ya. 107.5 UB Radio, media cerdas dan inspiratif. Back with me, Fanny Kinara, welcome you till 12 o'clock, only on Barista, barisan info favorit kita. Dan di pagi ini, Fanny Kinara udah siapin banyak hal seru yang sayang banget kalau Sobat UB Radio lewatin. So stay close and don't go anywhere. Yeay. Keren, Beda ya kalau yang keren. punya radio yang sesungguhnya ya. Iya.
Van, aku langsung komen nggak apa-apa ya Mbak Silva ya? Langsung aja Mbak. Ini pengalaman saya sebagai mantan anak radio. Karena sudah lama sekali, jadi sebenarnya saya nggak ada kapasitas gitu ya untuk memberikan komentar. Cuman saya mungkin mengajak Fani pada saat, kan ini pada saat sebagai seorang penyiar, di situ kan kamu sendirian atau mungkin kadang lagi sama partner. Ya ekspresinya tetap dimainkan. Kamu pas lagi ngomong, misalnya ini ada mic di depanmu, saya biasanya kayak ngajak ngobrol dia gitu. Hai, selamat malam gitu. Jadi saya kayak ngajak ngobrol sehingga tidak terasa itu adalah sebuah template pada saat kita ngomong. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ya kita menjadikan salah satu teman kita yang ada di studio itu sebagai lawan bicara gitu. Menariknya soalnya kalau di radio ya Mbak Silva dan teman-teman sekalian, kita tidak hanya berbicara ibaratnya ke 1 sama 2 orang aja, tapi kita kayak ngajak ngobrol banyak orang, tapi di situ sebenarnya nggak ada siapa-siapa. Jadi memang imaginer banget gitu. Nah ini teman-teman dan Fani juga bisa mulai untuk dilatih lagi. Aku rasa memang kalau dari sisi basic suaranya udah oke banget, anak radio banget, tinggal dikembangin aja kayak keluasan seperti itu. Tapi kalau lagi TikTok sama orang lebih enak ya, sama partner gitu. Keren-keren, kasih tepuk tangan dulu dong buat Fani. Yeay! Yes. Terima kasih Mbak Dani. Siapa sih? Yani sih Fani ya. Fani, ada perbedaan ya ketika kalau kita on text sama langsung direct itu beda ya Kak ya? Ya, beda. Lebih emang natural. kadang kita, betul, emang sih kadang kalau kita bacain adlibs atau apapun kan memang on text ya. Cuma pada saat itu kita diminta untuk ya nggak cuma membaca plug gitu, tapi kita ada improvisasi, ada elaborasinya seperti itu. Gitu. That's right. Jadi selamat untuk Fani. Kamu bisa mendapatkan saldo GoPay 50.000 dari Kak Bakti. Right. Ya, oke. Selamat buat Fani. Tadi ngomong-ngomong tentang adlib, kita jadi inget ya kalau kegiatan kita ini juga didukung sama Madu Nyonya dan juga didukung sama Warung Memos ya. Ini adalah beberapa support yang diberikan sama kita di Passionology sehingga kegiatan ini juga bisa terselenggara seperti hari ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ini aku sedikit kasih info ya tentang apa sih Madu Nyonya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung kalau beli di luar itu ini bener nggak sih madu asli, ini bener nggak sih madunya bener-bener madu yang dari sarangnya gitu. Nah kalau misalnya kalian bingung, misalnya beli di supermarket atau beli di mana, mending beli Madu Nyonya ya. Cukup harganya itu mulai dari 20.000 aja, kalian bisa mendapatkan madu asli ya, madu asli. Untuk pemesanan kalian bisa follow IG-nya @madunyonya ya, follow aja dulu ya @madunyonya. Nanti Madu Nyonya juga bakal bagi-bagi something yang spesial untuk kalian, jadi pastikan kalian aktif di sini ya, tanya-tanya aja ke Kak Danish atau mungkin juga kalian mau menyampaikan sesuatu ya, silahkan. Sekarang kita mungkin masuk ke Q&A ya Silva ya. Bener banget. Tapi sebelum kalau madu kan menyehatkan, kalau Memos itu menyegarkan dan menyemangati kita. Jadi buat teman-teman, jangan lupa kita juga harus membacakan punyanya Kakak Memos nih. Jadi ya, buat teman-teman yang kangen sama mie pangsit yang Malang banget kan, Malang ini kan terkenal dengan pangsitnya ya, pangsit mie ya. Jadi bisa follow Instagramnya Warung Memos, itu menyediakan cuy mie, bakmi goreng, ada lumpia rebung, menjes, tempe kacang, dan juga ada ini nih rujak ala Mbak Memos. Jadi buat yang pengen deliver dari Bintan ini bisa juga, ini bisa dikirim paksel. Wow. Oh bisa beneran ya? Jadi nanti di frozen bisa. Dari Bintan ya. Bener. Jadi ini kan kita harus UMKM ini benar-benar harus diangkat. Ini kan rasanya enak banget. Jadi buat teman-teman jangan lupa follow @warung Memos. Nanti kita yang terpilih bisa cobain langsung 2 paket dari Warung Memos. Oke, kita masuk di mantap. Q&A. Wah ini fansnya Fani banyak banget ya. Ada Denny, ada Indi, ada Edward, ada Yuni, Vina. Denny itu pacarnya ya, bukan ya?
Oke. Itu jadi gosip Bukan. di forum. Bukan aja. Oke. Yang mau tanya silakan langsung atau mau di kolom chat silakan ya. Nanti yang bertanya ada juga dua akan yang dapatkan raise yang hand. spesial. Dapat madu sama paket memos, terus dapat saldo GoPay juga. Dari Vina Nur Azizah mau dibacain apa Ya. langsung ngomong langsung nih? Ya, gimana? Ini yang presiden dulu deh, yang enak nyari orangnya nih. Ada Boleh. Alvin. Alvin Silakan, atau Alvin. Mukti Gautama? Alvin dulu, silakan Alvin. Di on cam dulu ya Alvin ya. Alvin masih di mute. Iya, masih mute nih. Sudah. Belum Hai, connect juga. Alvin. Kalau enggak yang ini dulu deh, Muhammad Mukti Gautama dulu deh. Mas Mukti. Ya, silakan. Oke, silakan Tama. Masih sebelumnya kesempatannya dari Bu Silva, Pak Bekti sama Kak Denis. Di sini saya mau bertanya, jadi ini lebih ke pengalaman saya. Dulu waktu zaman SMA itu pertama kali saya pernah jadi MC dalam acara pemilihan duta di SMA saya. Pada saat itu saya itu jadi MC dan itu harus berpasangan sama lawan saya yaitu perempuan. Nah, lawan saya ini ketika seharusnya kan kalau MC berpasangan kan harus ada interaksi. Sedangkan lawan saya ini lebih pasangan saya dalam membawa acara ini lebih sering kayak intinya diam gitu. Jadi kurang ada interaksi antara kita sebagai MC. Itu untuk menyikapinya gimana? Karena saya kan juga mungkin kadang kita kalau ada kendala itu kan berarti kan kita harus pintar-pintar untuk mencari topik, sedangkan lawan pasangan saya ini lebih banyak diamnya daripada berbicara. Itu gimana menyikapinya? Terus menyikapi untuk kalau seandainya ada kendala. Jadi dulu waktu menjadi MC itu kan pasti MC kan juga kayak semacam di make upin atau gimana. Nah itu kan juga pertama kali saya di make upin itu pada saat itu saya kayak kasih lipstick gitu, tapi di bibir malah kering. Itu gimana waktu MC kita ngebersihin atau gimana itu? Terima kasih. Thank you Tama. Saya langsung jawab ya Mbak Sil. Ini kita sambil menggali ya, karena yang dirasakan Tama itu sempat saya alami dan rasakan. Cuman bedanya kalau Tama itu pasangannya yang pendiam, kalau saya pasangannya itu ngomong terus, nggak ngasih kesempatan ke sebelahnya. Nah mungkin tapi konteksnya ini saya ke arah Tama dulu yang punya pasangan pendiam ya, pasangan di atas stage itu yang pendiam. Saya juga pernah ingat banget waktu itu. Dan yang bisa dilakukan nih Tama, yang pertama yang perlu dilakukan adalah perlu ngobrol dulu nih sama pasangannya. Tama perlu tahu karakter pasangannya ini seperti apa. Apakah memang sudah dikenal lebih lama atau barusan dipertemukan ya di stage tersebut tanpa ada gladi bersih atau seperti apa? Mungkin diceritain dikit nih Tama. Kamu sempat ngobrol dulu nggak atau pernah atau kenal nggak atau mungkin jangan-jangan ini teman baik kamu atau kayak gimana Tama? Oke, Tama. Suara saya aman kan? Aman, ini baru di unmute. Jadi waktu itu saya tiba-tiba langsung dihubungi sama salah satu panitianya. Jadi saya itu dihubunginya siang, terus kita sore minta gladi bersih. Nah waktu gladi bersih itu kita cuma di briefing untuk acara besok itu seperti apa. Jadi kita cuma latihan itu hanya pembuka, terus nanti para dutanya itu kayak latihan jalan dan lain-lain gitu. Terus kita MC itu cuma dikasih tahu besok acaranya gini-gini, terus maksudnya kita belum terlalu mengenal satu sama lain gitu, cuma dikasih tahu pasangannya untuk MC itu ini gitu. Makanya saya yang kaget pada saat paginya banyak diam.
Oke, berarti gini, kalau saya boleh memberikan masukan teman-teman, ini kan situasinya Tama, yang pertama tidak terlalu kenal dengan pasangan ya. Kemudian yang kedua tidak ada gladi bersih, tidak ada run through. Karena memang idealnya itu kita ada run through ya, mulai dari awal sampai akhir ya, MC-nya ngomong berdua tektok sampai terakhir, itu gladi bersih yang sebenarnya. Beda sama briefing itu memang perlu, tapi run through sangat perlu. Untuk apa? Membangun chemistry antara pasangan MC ini gitu, apalagi kalau MC-nya berpasangan. Nah, kalau situasinya seperti yang dirasakan sama Tama at the time, dan kamu baru sadar bahwa, loh, pasanganku kok kayak gini, yang perlu Tama lakukan adalah langsung take over. Gak apa-apa, gak usah dikasih, atau Tama ngasih panggung seperti ini, lebih ke arah kayak menanyakan, misalnya kayak gini, oke, acara kita pada hari ini sudah ikuti oleh peserta mulai dari hari ini sampai sekian misalnya. Nah, kalau menurut misalnya namanya adalah Keke, menurut Keke kira-kira persiapannya ngapain aja ya Keke? Nah, di situ pasti dia juga akan berusaha untuk memutar otaknya dan dia akan berbicara gitu. Tektok yang dilakukan oleh Tama adalah akhirnya bertanya sama si Keke biar Keke akhirnya menjawab. Tapi kalau situasinya biar kegiatannya kondusif, ya mau nggak mau akhirnya Tama menyampaikan ke panitia situasinya seperti apa, dan ya udah di take over aja. Keke dikasih poin-poin yang mungkin menurut kamu mudah, kayak oke, kalau ada doa Keke ya, jadi dibagi aja di rundown-nya, di cue card-nya dibagi. Misalnya momen 1 ini giliranku ya, momen kedua giliran kamu ya, seperti itu. Itu akan menghindari berkurangnya apa ya, ibaratnya kevakuman di atas panggung. Kan itu kan kelihatan banget ketidakseimbangan antara kedua orang. Itu sih pertama. Oke, yang kedua tentang make up ya. Nah, ini dia mungkin menjadi tantangan buat beberapa orang yang sebenarnya nggak terlalu senang di make upin, tapi harus ada di atas panggung. Memang kita perlu menyesuaikan diri sih. Ini apalagi untuk yang cowok-cowok gitu. Mungkin beberapa orang yang tampil di atas panggung nggak pernah pakai lipstick, tapi harus tetap keren juga. Biasanya pakai lip gloss. Nah, cara menghapusnya biasanya pakai makeup remover kayak gitu Tama. Ya, minta sama temannya aja. Itu susah banget dihilangin ya. Pas habis dipakein ya. Pasca acaranya atau pas acaranya kamu pengen menghilangkan atau kayak gimana? Nah, itu bisa disampaikan. Aku nggak terbiasa nih, tapi ada nggak solusi yang lain selain harus lipstick? Gimana nih gitu? Karena memang ada beberapa orang yang agak kesusahan di atas panggung kalau kita nggak pakai bedak, itu agak sedikit apa ya, kalau bahasa Indonesia itu kayak kumus-kumus gitu, kelihatan nggak seger gitu. Nah, memang Tama perlu untuk menyesuaikan diri, bisa diminta aja, boleh nggak lipstiknya yang tipis-tipis aja, atau mungkin aku nggak usah pakai lipstik, tapi aku pakai lip balm aja gitu biar mudah dihapus kayak gitu. Itu sih Tama kalau menurut saya. Gitu Mbak Sil. Oke, thank you Tama. Ini mungkin kalau make up itu buat MC cowok ini agak-agak jadi gimana gitu ya, apalagi cowok kan kadang nggak terlalu suka di make up. Iya, saya pun sebenarnya juga sama. Ini kalau aku nggak ada yang mau make upin. Lupa kalau ada cowok di sini. Oke. Ada kita ke kolom komentar ya, Mbak. Boleh. Kolom chat ya, Mbak Danis. Mungkin jawabnya bisa dipersingkat lagi karena mengingat waktu. Ada dari sebentar. Mungkin Mbak Danis bisa milih yang mana? Oke. Yang pertama ini tentang kesiapan waktu sih dari Vina Nur Aziza, Mbak. Oke, Vina. Oke, saya bacain ya Mbak ya. Perkenalkan saya Vina dari D3 Administrasi Bisnis. Kalau menurut Kak Dani sendiri, on time atau hadir sebelum acara itu jadi tanggung jawab atau kebiasaan nggak sih? Jadi kebiasaan Kak Dani, soalnya saya sendiri sebagai mahasiswa juga suka menunda waktu Kak. Tapi juga kadang on time. Nah, kalau menurut Kak Dani sendiri gimana? Betul, ini kebiasaan yang akhirnya jadi karakter. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadikan karakter teman-teman. Jadi on time ini lebih ke arah, saya lebih mengajak teman-teman bukan on time, tapi early time. Jangan acaranya jam 8, teman-teman datang jam 8, tapi 1 jam sebelumnya. Yaitu tadi alasannya adalah persiapan. Kalau misalnya ditanya apakah itu adalah tanggung jawab saya, ya saya merasa itu memang harus saya lakukan.
Karena kalau nggak saya lakukan, saya pasti kalau datangnya terlalu mepet akan deg-degan dan nggak siap sama acaranya. Pasti di pembukaan itu akan banyak kebingungan yang saya terima. Gitu sih. Oke. Itu sih, jadi Ini memang perlu untuk dilakukan. perlu ya. Ini seiring dengan pertanyaan dari Jayanti nih dari D3 Perjalanan Wisata. Saya ingin bertanya, kenapa seseorang yang ingin berbicara di depan umum awalnya nih sudah di-prepare well gitu ya Mbak, tapi pada saat ingin maju waktu berbicara itu malah jadinya deg-degan, jantungan, berdebar, tremor. Ini cara ngatasinya gimana nih Kak? Suka keringat dingin. Ini juga mungkin saya bisa curhat sedikit, ada pengalaman. Jadi tiba-tiba langsung ditunjuk jadi MC. Deg-degan tuh jadi blank semua. Nah itu kalau kayak gitu gimana nih Mbak? Ya, jadi memang kunci dari pada saat kita mau berbicara di depan umum adalah ketenangan sih. Jadi kalau yang misalnya saya mengalami hal yang dialami sama Jayanti, yang saya lakukan adalah saya diem dulu. Saya tarik nafas, benar-benar tarik nafas dalam sampai 3 kali. Benar-benar lakukan itu tenang. Terus yang saya fokuskan adalah saya membayangkan diri saya lancar pada saat saya mau ngomong. Nah itu pada saat persiapan nih, ibaratnya kalau Gustu ya menuju ke arah saya ngomong di depan umum. Nah kalau situasinya sudah di depan umum, yang perlu atau yang bisa dilakukan adalah bicaranya tidak usah terlalu cepat. Karena pada saat kita sudah deg-degan dan kita bicaranya terlampau cepat, alhasil nanti akan belepotan, itu pasti. Jadi kalau kita sudah sadar, wah aku lagi deg-degan nih, aku akan berupaya untuk berbicara sepelan mungkin atau dengan tempo yang lebih lambat dari sebelumnya. Itu untuk menghindari apa? 1, belepotan, yang kedua blank. Nah ini menurut pengalaman saya sih Jayanti, jadi itu bisa dilakukan. Mengurangi tempo. Temponya ya, jadi tenang, tarik napas, tempo. Oke, Bakti masih ada berapa pertanyaan lagi yang bisa ini? Masih bisa ya? Itu unmute. Oke Mbak, aku pertanyaan lagi ini menarik nih dari Erika Putri. Yes. Administrasi perkantoran. Berdasarkan pengalaman saya jadi MC di wisuda ya, audiens ini nggak ada yang respon sama sekali. Padahal waktu gladi bersih itu lumayan ada respon. Nah ini menghadapi audiens atau mungkin banyak ini mahasiswa, misalkan kita lagi ngajar secara daring gitu ya, kan banyak yang respon tuh kalau anak-anak zaman sekarang itu responnya tuh susah banget. Ini gimana nih Mbak, di secara daring atau luring? Ya, untuk ini mengaktifkan audiens. Kalau yang pertama sih saya kembalikan lagi ke pemberi materinya ya, atau mungkin MC-nya ya. Jadi kita perlu tenang dulu, meskipun audiensnya nggak merespon sama sekali, ada yang sibuk main handphone, ada yang ngobrol sendiri. Nah kadang kita sebagai pembicara ataupun mungkin sebagai MC ataupun mungkin sebagai pemateri itu panik. Waduh, aku nggak dihiraukan ya. Jangan-jangan, kata-kata jangan-jangan, aku nggak menarik nih, jangan-jangan omonganku ada yang salah. Itu dihilangkan dulu. Jadi teman-teman tetap lakukan seolah-olah ada interaksi yang terjadi. Nah, kalau memang ternyata memang perlu untuk melakukan interaksi, teman-teman tunjuk. Kalau misalnya di kelas nih, ini konteksnya kalau Mbak Erika lagi di wisuda, pada saat tanya bagaimana kabarnya, terus semuanya pada diam semua. Wah, langsung aja dijawab. Wah, kalau diem saya rasa semuanya dalam kondisi sehat nih, gitu. Jadi itu bisa dilakukan modelan kayak gitu. Atau kalau misalnya lagi di forum kayak gini nggak ada yang ngobrol, yang saya lakukan adalah biasanya saya langsung tunjuk. Emang sih akan, aku ditunjuk ya, tapi itu membuat orang lain akhirnya aware lagi sama kita yang ada di depan gitu. Itu sih Mbak Erika Putri. Jadi ngomong-ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri, seolah-olah mereka memberikan jawaban buat Mbak Erika Putri. Jadi biar Mbak Erika juga nggak ngerasa sedih gitu. Wah aku dicuekin, nggak perlu gitu. Karena ya tugas kita sebagai dihiraukan ataupun nggak dihiraukan. Oke, semoga bisa ini ya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, mungkin masih ada waktu lagi, Bakti di unmute tolong. Ini kan karena hadiahnya ada 10 ini baru kita menghimpun 7 orang, berarti kurang 3. Bisa ya Mbak Danis ya? Boleh. 6, 7 ya. Alvin ini udah mau raise hand, silakan. Pertanyaannya belum terjawab. Iya. Kita ke
live dulu ya, yang gabung di webinar nanti kita ke kolom chat lagi. Alvin silakan. Pertanyaan dari Firza tadi udah belum ya? Belum. Kita ke yang raise hand dulu gimana? Silakan Alvin. Bisa on cam? Terima kasih. Maaf untuk on cam, saya belum bisa karena dengan situasi saat ini belum mendukung untuk saya on cam. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya untuk saya mengajukan pertanyaan. Untuk Kak Denis, pertanyaannya adalah, saya udah sekitaran 1 tahun tidak melakukan berbicara di depan umum, dan ketika berbicara, contohnya tadi waktu di awal ketika Kakak mengatakan itu Alvin berbicara gitu. Saya itu langsung kaget karena memang saya udah lama tidak nge-zoom ya, udah 1 tahun lamanya ya. Kemudian ketika saya unmute itu kok notifnya itu masih disable oleh admin. Karena saya panik jadinya saya itu terremote dan lain sebagainya, dan juga terbawa juga oleh saya sudah 1 tahun lamanya tidak melakukan berbicara lagi di depan umum. Nah, bagaimana cara untuk saya bisa kembali lagi kayak tenang, santai? Kemudian ada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sapaan pertama agar intonasi dan juga bisa menarik pembicara atau audiensnya itu sendiri. Untuk contoh kasusnya adalah di presentasi di kelas dan juga presentasi ceramah sekolah. Itu Kak, pertanyaan saya kali ini. Terima kasih atas kesempatannya dan tetap semangat. Oke, thank you Alvin. Saya mau tanya dulu dong sama Alvin, karena lama ya nggak ngobrol di depan Zoom, kadang kita juga deg-degan, aku harus ngomong apa dan lain sebagainya. Saya mau tanya, pas Alvin lagi tanya barusan, itu deg-degan nggak? Oke, unmute, tolong. Oke, untuk deg-degan itu pasti karena saya melakukan ada timbul reaksi seperti gemetar, kemudian bingung dan lain sebagainya seperti orang yang baru pertama kali di depan umum. Tapi ketika berbicara yang saat ini itu saya sudah mulai tenang, rileks gitu, sudah mulai kembali normal seperti itu Kak. Oke, jadi sepertinya sudah bisa menjawab pertanyaannya Alvin sendiri sih, gimana biar aku lebih tenang pada saat ngobrol di depan umum, di Zoom. Berarti yang bisa dilakukan adalah dibiasakan kembali, dilakukan lagi terus-menerus. Jadi pada saat di forum, apapun situasinya, entah Alvin menjadi pembicaranya atau mungkin menjadi peserta, pada saat ada kesempatan untuk bertanya, Alvin bisa latihan untuk bertanya. Karena memang deg-degan itu wajar, menurut saya adalah wajar. Saya pun juga sangat deg-degan, mau tanya sama siapapun yang ada di forum, ditanyain pun saya juga masih deg-degan. Tapi yang bisa dilakukan adalah dengan latihan gitu. Seenggaknya untuk bisa mengurangi deg-degannya. Jadi kita ready dengan situasi apapun gitu. Ditanyain mendadak atau disuruh menjelaskan secara mendadak, itu kita ready. Gitu Alvin. Saya pun juga mengurangi rasa deg-degan saya adalah dengan kebiasaan. Karena jam terbang itu bisa membuat kita menjadi lebih percaya diri. Kadang deg-degan itu terjadi karena kita merasa jam terbang kita masih kurang. Nah, caranya untuk menambah jam terbang adalah ya sering-sering untuk melakukan obrolan semacam ini di forum, bertanya seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir tentang intonasi ataupun sapaan ya, tadi lebih ke arah intonasi atau sapaan ya? Kalau sapaan sama intonasi. Siap. Nah, mungkin sapaan dulu nih. Sapaan tergantung dari forumnya Alvin. Kalau di sini audiensnya banyak teman-teman sebaya kamu ya, disapa aja teman-teman misalnya atau rekan-rekan sekalian. Kalau ternyata di audiensnya itu banyak bapak ibunya, Alvin kan juga sambil scrolling nih, sambil digeser-geser misalnya di zoomnya, wah ternyata banyak bapak ibunya nih, atau semuanya pada tutup kamera semua gitu ya, di off cam kan kita nggak ngerti audiensnya siapa. Ya udah, bapak ibu hadirin atau rekan-rekan hadirin aja, itu sudah umum gitu. Nah, untuk intonasi, kalau saya bisa memberikan saran, di awal tetap tadi yang saya sampaikan adalah powerful tapi yang nggak sambil teriak. Misalnya baik, kayak tadi yang Alvin lakukan itu sudah bagus,
Karena di sini konteksnya Alvin, ya saya berbicara tentang konteks ya. Konteksnya kamu lagi bertanya gitu, dengan intonasi yang tadi dilakukan sama Alvin itu sudah sesuai gitu. Kecuali beda lagi kalau Alvin membuka acara. Membuka acaranya harus semangat kayak Mbak Silva tadi. Gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan, semoga membantu ya Alvin. Semangat. Oke. Semangat Alvin. Tapi rasanya sih, suaranya Alvin kok kayaknya familiar ya. Ini dari mana nih dia? lanjut silakan. Orang public speaker juga ya. Kayaknya Gitu. Familiar. Cuman mungkin selama 1 tahun kebelakangan ini ya. Tapi memang benar sih kalau untuk menghilangkan gugup itu harus banyak-banyak jam terbangnya gitu. Kalau kita jarang melakukan itu, tiba-tiba langsung jebret gitu, pasti akan gugup. Orang biasanya yang udah sering aja masih ada kegugupan ya, Mbak Denis ya. Iya, betul. Justru kalau kegugupan itu kayak memberikan kita alert supaya kita well prepare. Nah, bener banget. Biasanya kalau yang udah jam terbangnya tinggi gampang ya, mungkin terbiasa. Tapi yang biasanya pertama langsung dikasih tugas suruh MC atau jadi public speaker nih yang untuk mengatasi deg-degannya nih agak-agak gimana gitu. Iya, benar-benar. Iya. Ini luar biasa loh, Alvin masih kelas 1 SMA. Keren. Serius. Ini udah bagus, suaranya udah oke. Dapat ya Mbak, kalau jadi penyiar dapat ya? Dapat. Oke, kita dua peserta lagi untuk tanya-tanya, boleh ya, masih ada waktu? Masih ya? Tadi yang pertanyaan dari Firza udah belum ya? Firza, sebentar. kita mau Firza bertanya. Belum ya kayaknya ya? Oke, Firza dari Perpustakaan dan Arsip mau bertanya, kalau ketika membuat video di mana awalnya suara kita on point, tapi tiba-tiba di tengah-tengah itu kendor. Kalau seperti itu gimana ya Kak? Sama saya mau bacain titipan pertanyaan di Instagram Kak Danis, kalian ya dijawab. Yeah. Ini dari Fikri, gimana caranya pede ngomong di depan kamera? Terus ini termasuk ya, kalau ini kan membuat video. Nah, terus gimana caranya untuk membuat sorot mata yang ciamik ketika berbicara di depan kamera? Ini jadi satu kesatuan. Ini kalau lihat videonya Kak Danis kemarin waktu presenting di Reels-nya Passionology itu kan matanya berbinar, ya kan? Dapat banget. Itu gimana Mbak caranya? Sama pede di depan kamera. Tahu nggak itu seberapa kali take? Berapa Mbak? Ayo tebak berapa kali take? 5. Video itu 5. Saya take 3 kali teman-teman. Yang pertama gagal karena ada suara wang. Yang kedua karena belepotan. Dan yang ketiga terakhir masih salah kan? Itu juga karena saya salah ngomong. Berarti di sini kesimpulannya adalah ya harus latihan. Dan bagaimana cara kita untuk eye contact-nya tetap fokus, itu juga latihan. Sekarang saya ngelihat, nah ini, dan saya sering lihat kanan kiri karena ada dual device ya. Nah saya sekarang lagi ngeliatin teman-teman sekarang, itu saya fokus loh, saya berupaya loh untuk melihat di situ, seolah-olah di situ ada Mbak Silva sama Mas Bakti lagi ngobrol sama saya. Rasa nggak Mas Bakti saya lagi ngobrol sama Mas Bakti sekarang? Kerasa. Nah ini kan saya lihat nih. Nah itu dia. Jadi sama kayak di depan kamera pada saat kita mau presenting sesuatu, pada saat kita mau berbicara di depan kamera untuk forum apapun, kita ngelihat kalau di kamera itu kan ada shutternya ya di tengah ya. Aku lupa itu istilahnya apa. Jadi kita fokus aja di titik di tengah itu, kita seolah-olah lagi ngobrol sama orang yang ada di situ. Itu caranya fokus. Nah tadi menjawab pertanyaan yang pertama tentang power. Nah, power itu tadi saya nggak sempat untuk jelasin karena memang durasi. Kita latihan nafas, teman-teman. Humming. Nafasnya itu nggak boleh pakai nafas dada, tapi nafas perut. Mungkin teman-teman yang suka nyanyi itu pasti kayak Edward nih udah paham nih. Saya biar suara saya lebih powerful, terus bertahan dari awal sampai akhir lagu, nggak tiba-tiba hilang, adalah dengan latihan nafas. Saya pun juga masih berlatih teman-teman untuk itu, karena memang untuk public speaking saya udah mulai ngurangin kan,
Tapi karena ada tuntutan untuk menjadi pembicara yang mana harus ngobrol dari jam sekian sampai jam sekian, berarti power saya itu harus terjaga. Nah, caranya apa biar terjaga juga pada saat kita ngomong di depan kamera adalah power. Nah, tadi pertanyaannya dari siapa, Mbak? Yang pertama tentang power. Dari wait. Dari sebentar. Cowok ya. Cowok. Nah, untuk menjaga power ya. Bukan. Bentar, video. Kita latihan. Dari Firza. Firza ya. Firza. Mas Firza. Mas ya, cowok ya, Mas Firza. Mbak kayaknya. Dek Mbak. Firza. Kak Firza. Mbak Firza Berliana Safira. Kak Firza. Saya perempuan, siap Kak Firza. Ya, saya juga mengalami kejadian yang sama. Saya sering dipanggil Mas. Saya perempuan Pak, katanya gitu. Iya, benar. Mantap. Jadi memang benar ya. Firza Berliana. Kadang pada saat kita ngomong di depan kamera, wah kita udah semangat banget. Hai, selamat pagi. Wah itu semangat, tek. Ngobrol 5 menit tuh suaranya sudah lama-lama udah kayak itu terjadi karena kita nggak latihan. Pertama yang paling penting adalah nafas. Orang kuat nyanyi itu di nafas, orang kuat ngomong itu di nafas. Kalau saya biasanya mengimbangi latihan nafasnya dengan yoga. Makanya saya kuat ngomong gitu. Cara latihan nafasnya gampang kok teman-teman. Ya setuju. Ya kita perlu ada praktis juga sih. Next time mungkin kalau ada kesempatan kita langsung praktek untuk nafas gitu. Itu ngelatih banget. Gitu. Ya. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya ya Kak Danis ya. Ini ada yang terakhir satu saya pilihkan ya Bakti. Ada Claudia Cantika. Saya bingung tuh. Claudia Cantika tapi yang di wajah ini cowok. Ini ada Zidan. Claudia Cantika. Mas Claudia Zidan Cantika. Zidan ya. Claudia mana Claud? Satu paket nih. Halo, sehat-sehat ya. Ini lagi ngikutin sama Kak Zidan juga, Bu. Katanya mau nanya. Silakan Kak Zidan. Baik, selamat sore Kak Dani, Kak Bakti sama Bu Silva. Ya, yang saya tanyakan terkait apakah kayak latihan produksi suara seperti humming, kemudian suara bebek dan apa itu segala macam itu apakah berpengaruh terhadap nantinya kepada perubahan jenis suara yang kita miliki? Karena kan bisa dibilang suara saya juga cempreng. Barangkali nih dengan latihan suara yang rajin, yang sering, terus akhirnya nantinya suatu saat nanti bisa merubah karakter suara saya tersebut. Terima kasih. Thank you Zidan. Menarik banget. Yes. Kalau saya boleh menjawab, apakah berpengaruh? Berpengaruh sekali. Jadi suara kita itu juga ada ototnya kan. Kita suara itu kan juga perlu untuk dilatih. Dan banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi keluarnya suara dari mulut kita. Ya kan? Suara itu kan muncul dari mana? Dari udara yang kita keluarkan melalui beberapa tempat saluran pernafasan termasuk, ya kan? Termasuk mulut. Gigi itu ngaruh. Kenapa suara kita cempreng? Itu juga ada pengaruhnya. Entah mungkin karena terbiasa atau mungkin karena struktur di dalam mulut kita itu juga berpengaruh. Nah, saya pun punya tipikal suara tipis. Makanya di protokoler dulu saya jarang banget ditempatkan di kegiatan upacara bendera karena suara saya termasuk tipis. Padahal kalau misalnya dilihat sekarang berbeda gitu. Nah, yang saya lakukan adalah saya berusaha dan belajar. Salah satu latihannya adalah dengan humming. Nah, itu dia. Edward nih lebih pengalaman karena dia penyanyi ya kan. Kenapa saya bilang ini berpengaruh ya? Karena itu cara kita untuk melatih. Sama kayak kita melatih otot, ya kan? Muka kita aja gimana caranya biar nggak turun ya kita latihan otot kan. Sama dengan suara itu perlu dilatih. Suara mungkin tadi humming, terus kayak gini itu juga ngaruh banget. Terus kayak latihan pernafasannya misalnya. Terus kayak nah itu
gitu. Biasanya ada gerakan tangan ke atas ke bawah, itu saya dulu pas latihan di RRI kelas SMP waktu SMP. Dulu pesertanya tuh pada SMA, saya SMP ikut sendiri, diberangkatin sama gereja waktu itu. Ya itu latihannya sih. Jadi saya pun punya suara yang seperti sekarang, Zidan, itu karena saya juga latihan secara fisiknya. Selain saya juga melatih suara saya dengan cara yang lain, termasuk bagaimana caranya biar nggak medok. Ya. Saya memperhatikan huruf D, B, H, G. Jadi kalau saya bertemu dengan huruf-huruf itu, saya selalu menipiskan suara saya. Contoh, selamat pagi. Kalau misalnya Jawa, pakai bahasa Jawa banget nih, selamat pagi. Selamat pagi semuanya, pagi semuanya. Saya orang Malang asli. Nah, biasanya biar lebih nggak kerasa medoknya, saya selalu, hai selamat pagi. G-nya itu tipis, pagi. Dadu, nggak dadu. Beda kan? Nah itu dia. Beda lagi pas saya lagi nge-MC sama Pak Detopan. Saya ludrukan itu biasanya juga saya harus medok. Aduh Pak D, ya apa Pak D? Nah itu biasa saya lakukan pada saat saya waktu di protokol dulu. Saya seling keliling desa-desa sama Pak Detopan, pas acara pemerintahan juga. Saya nge-MC tapi saya harus medok. Karena masyarakatnya medok semua. Gak mungkin kan, hi everybody. Padahal semuanya di situ masyarakat desa. Kan enggak gitu. Jadi menyesuaikan. Itu sih dan jadi latihan ya. Karena memang faktor waktu yang kurang banget. Padahal saya juga pengen latihan itu sama teman-teman. Next time deh kalau ada kesempatan lagi sama Mbak Silva kita latihan untuk secara teknisnya gitu. Siap. Semoga membantu dan Claudia cantik yang ada di sebelahnya. Ya, semoga menjawab ya tadi pertanyaannya. Wah, udah banyak banget ya yang ditanya. Iya, udah 10 pertanyaan. Semoga yang di awal sampai di akhir bisa membahas semua. Siap. Nanti 10 orang ini ada Pak Mami, Edward, Fani, Tama, Vina, Jayanti, Erika, Alvin, Firza, Claudia. Bisa kontak kita ya untuk di IG-nya Passionology untuk hadiahnya. Oke, nanti kita akan berikan hadiahnya. Kontak di IG Passionology, jangan lupa di follow dulu. Terus silahkan dikirim DM di situ nama dan nomor HP kalian. Siap. Oke, nggak terasa ya. Ini kita udah melebihi waktu banget, udah 5:30. Kakak. Tapi luar biasa loh, kita menikmati vlog ini. Antusiasmenya luar biasa. Semoga kita bisa bikin acara lagi yang sama atau mungkin juga lebih heboh lagi dari acara ini. Mbak Danis masih kemungkinan ada waktu lagi kan kalau kita undang ke Passionology? Oke. Aku seneng kalau ngobrolin tentang public speaking, Mas. Kalian aku belajar lagi. Oke. Makasih ya, Mbak Danis. Ya, mungkin gini Mbak Sil, kalau teman-teman pengen sharing personal juga bisa chat aja di DM ya di Instagram saya, namanya sama dengan nama yang tertera di sini @daniskirana. Feel free aja. Nah, nggak cuma tentang public speaking, teman-teman yang mau belajar digital marketing atau yang mau magang di tempat saya, monggo. Promosi. Iya lagi buka nih di dalam. Aku mau dong magang. Waduh, jangan Mas. Aku juga mau magang, Mbak. Mau sharing ilmu nih. Tapi ini ya Mbak Danis, ini mungkin terakhir apa yang pengen disampaikan untuk teman-teman yang sudah join live workshop kali ini. Silakan Mbak Danis. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya buat teman-teman yang di sore hari ini, di Sabtu malam Minggu yang cerah ini, teman-teman bersedia untuk hadir dan ngobrol bareng sama saya tentang public speaking. Semoga apa yang saya jelaskan atau kita bahas bersama-sama di kesempatan kali ini itu bermanfaat buat teman-teman. Plus, ayo dilatih lagi, dipraktekkan langsung, dan nanti kalau misalnya mau ada yang diceritakan, ditanyain, dicurhatin, atau pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, bisa langsung di DM aja ke saya. Personal, nggak apa-apa teman-teman, feel free. Karena saya juga have fun banget bisa ngobrol sama kalian di sore hari ini. Gitu Mbak Sil, dan thank you ya Mbak Silva sama Mas Bakti udah ngundang
di acara Passionology Talk, Passion Talk. Ya, itu dia. Thank you. Mantap. Oke, terima kasih untuk Mbak Danis, Kakak Bakti, dan juga tim, dan juga teman-teman yang sudah hadir di acara sore hari ini ikut meramaikan, dan juga terima kasih untuk keaktifannya. Dari Bakti mungkin ada sesuatu? Sama sih sebenarnya, thank you terutama buat Mbak Danis udah join di Passionology, dan buat teman-teman happy people yang join di sore hari ini. Jangan lewatkan, kita masih bakal punya program-program yang seru. Saya udah ngobrol sama Silva ya, kita bakal bikin ini, bikin itu. Ditunggu aja tanggal mainnya. Oke? That's right. Ada satu quote, aku senang banget, bukan quoteku, tapi quote ini selalu aku sampaikan. We are what we repeatedly do. Excellency that is not a habit. Aristotle. Thank you. Thank you semuanya. Jangan lupa untuk jaga mood selalu bagus, terus senyumnya yang effortless, dan ekspresinya dimainkan ketika Anda public speaking. Terima kasih semua. Kita belum foto bareng ya. Foto dulu. Jangan lupa di-follow juga IG-nya Kak Danis Kirana, Dako Office, Passionology, Silva Hapsari, Bakti Adi Chandra, dan juga nanti kalau ada kesempatan main-main ke Bintan, nanti ketemu sama Kak Bakti di sana. Jangan lupa sama tugas-tugasnya ya. Liburan puasnya ya? Ke Bintan ya. Terus jangan lupa untuk Bintan tugasnya. Resort ya, ke Bintan Resort. Siap-siap. Oke, kita foto bareng dulu ya. Sebelum ini udah azan maghrib. Ya, gimana cara foto barengnya ini? Screenshot. Oh, ini dah. Teknis di sini nih. Rinaldi bisa atau Cynthia ya? Oh, bisa ya Cynthia ya. Kan? Aku dibantu sama 2 mahasiswa hebat di sini dari Politekknik Cakrawala. Thank you tim. Cakrawala. Sama-sama Kak. Oke, kita foto dulu gimana nih? Sudah? Oke Kak, saya hitung ya Kak. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di acara Passionology berikutnya. Oh iya, sama terakhir mungkin ini baru dapat berita kalau Semeru habis meletus. Kita berdoa bersama buat teman-teman yang mungkin terkena bencana, dan juga untuk yang lagi ramai di Twitter ada mahasiswa Brawijaya yang Save Novia Widyasari. Moga-moga tenang di sana. Kita doain buat semua yang mungkin terkena musibah, dan ada yang sekiranya barusan kehilangan, kita doain Al-Fatihah untuk bisa lebih semangat dan juga bisa kita menghadapi keadaan ini lebih baik lagi. Oke, thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bakti, Kak Dani. Terima kasih. Thank you Basil, Mas Bakti. Bye-bye. Selamat sore. Selamat sore.